Angga nyamperin saya, gimana Om? Oke Om. Saya terus pasti bilang oke dong, oke. Tapi saya nyesel bilang oke karena Angga bilang sekali lagi Om ya. Kalau gitu saya bilang. Kita berangkat dari berbagai latar belakang, pilihan-pilihan hidup kita yang membuat kita ada jadi orang baik apa orang jahat gitu. Jadi gue nggak pengen, waktu itu kami nggak pengen punya tendensi orang jahat tuh kayak gini gitu. Tapi dia bisa, orang baik juga berbeda. Kayak misalnya contohnya kan karakter yang paling unik sebenarnya dari seluruh karakter di sini tuh karakternya yang dimainin sama Bang Arswendi gitu kan, Pak Hasan gitu kan. Ini kan ngegambarin, maksudnya ya ada kayak Atubir, tapi ada juga kayak Kang Hasan. Atubir sama Kang Hasan sebenarnya kan adik kakak juga kan sebenarnya gitu. Jadi mudah-mudahan penonton waktu nonton tuh kira-kira dia nggak hanya sekedar nikmatin actionnya yang emang kita buat dengan sungguh-sungguh, tapi paling nggak film ini bisa kayak penanda zaman aja sih. Ya, mungkin waktu bikin karakter Hasan tuh gue banyak banget ngobrol sama Bang Wendy gitu, mau diapain karakternya. Dan waktu nulis gue udah bilang sama Widya sama casting director gue bahwa gue maunya yang main Arswendi, mending suara nggak mau yang lain gitu. Sampai akhirnya kita berdua sempat diskusi di skrip gitu. Mungkin Bang Wendy bisa cerita tuh. Ya, silakan Bang Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mesti ngomong apa ya? Oh iya, ini proses Pak Hasan, Pak. Proses Pak Hasan ya. Saya nggak, ini mungkin film pertama saya terlibat di dalam film action ya. Sebelumnya saya nggak duga ini film akan se-action seperti itu. Saya pikir tadi action hanya bagian dari background aja dari sebuah, karena saya lebih concern ke dramanya. Saya jadi ngobrol-ngobrol, saya diskusi, terus karakter Pak Hasan ini seperti apa misalnya. Maka dari hasil diskusi saya, Angga juga, Iko juga ada itu, dan sampai kita ngobrol berdua, sebetulnya kalau fungsi karakter Pak Hasan ini apa nih enggak? Maka Angga menceritakan latar belakangnya seorang Hasan, maka jadilah Hasan seperti itu. Hasan tuh dia nama desanya apa sih? Wanarja. Enggak, desanya Pak Hasan Wanarja juga. Dia dari kecamatan. Dari kecamatan desanya Pak ini. Sebetulnya di situ dia berpenampilan baik, ya, mengayomi masyarakatnya. Itulah yang muncul dari karakter Pak Hasan. Tapi latar belakangnya seperti Angga bilang tadi, mencerminkan juga keadaan kita sekarang. Tapi dalam perjalanan mungkin ya, di background story-nya nggak dilihatin situ, Pak Hasan itu mungkin ya dia bernegosiasi dengan, maunya dia bernegosiasi untuk menyelamatkan ini, tapi lama-lama dia bernegosiasinya dengan cara yang melenceng gitu. Akhirnya Pak Hasan berpihak kepada pengusaha, ya. Pak Hasan juga dianggap berkhianat oleh orang-orang desanya, terutama oleh si Ben. Jadi seperti itu. Dan satu hal lagi, di luar drama itu saya juga sebetulnya tidak siap main film action. Gak siap main film action, tapi sempat Angga berikan waktu untuk latihan megang pistol ya, untuk nembak. Sempat juga saya latihan dengan nembak senapan, terus belakangan pilihan Angga pakai pistol aja deh katanya. Ya pakai pistol JT-nya saya nggak tahu kenapa itu. Mungkin karena sudah berumur, jangan pakai yang berat-berat kali dibikin. Dan adegan yang paling berkesan saya adalah adegan ketika saya ditembak terakhir, nggak ya? Saya ditembak, yang nembak Jody apa Ben itu? Jody, terakhir Jody gitu kan. Ditusuk, terus saya jatuh. Itu jatuh, saya kena tidak latihan jatuh saya salah. Jadi agak sakit gitu. Angga nyamperin saya, gimana Om? Oke Om. Saya terus pasti bilang oke dong, oke. Tapi saya nyesel bilang oke karena Angga bilang sekali lagi Om ya. Kalau gitu saya bilang sakit aja. Tapi kelihatan Gaga saya bilang oke gak apa-apa. Oke gitu sekali lagi Om. Jadi Bang Wendy ini legenda dan senior kita di dunia peraktingan. Saya melihat filmnya lagi,
Saya senang karena dengan melihat karya-karyanya berikutnya, saya terus bisa belajar. Amin. Pindah ke action sebenarnya pertama yang kami percaya di Visinema dan saya minta, maksudnya apa ya, sesuatu yang kami lakukan terus menerus di Visinema adalah berusaha berinovasi gitu. Perjalanan filmografi maupun bagaimana kami membangun ekosistem di sekitar atau di internal Visinema itu prinsipnya itu inovasi. Kita mau bikin film ketiga gitu ya dari franchise Filosofi Kopi. Inovasinya apa lagi gitu? Apakah kita akan terus-terus berkutat kedua sahabat yang jualan kopi dan berantem melulu? Kayaknya enggak gitu. Dan kita mau innovate apaan? Kebetulan ya waktu itu terbersit di kepikiran bahwa kami pengen bikin action. Saya, Ciko sama Rio emang pengen bikin action. Ngelihat potensi ceritanya mungkin banget sebenarnya dibawa ke sana karena kita sudah punya hint atau planting yang kita taruh di film pertama film kedua sebenarnya. Ben yang datang dari sebuah tempat yang mana bapaknya pernah berkonflik lahan gitu. Di film kedua Ben kembali lagi ke desa gitu kan. Jadi kita bisa mulai dari sana sebenarnya. Awalnya kenapa getem begitu, kenapa ada gele, kenapa ada encek, kenapa ada pencor. Awalnya filmnya pengennya lucu-lucuan. Ini tuh sisa-sisa dari ide-ide lucu-lucuan kita sebenarnya. Ya udah kita pengen lucu-lucuan, seru-seruan gitu kita bawa. Tapi kemudian bulan April 2020 Kak Glenn meninggal, prosesnya berhenti karena ya kita grief cukup lama gitu ya, berbulan-bulan. Sampai akhirnya suatu hari saya lagi kangen sama Glenn, saya searching gitu, saya ketemu sama satu video. Waktu itu tahun 2012, Glenn pernah, dan saya waktu itu sebenarnya ada di sana. Glenn manggung di sebuah acara tertutup gitu, acaranya Komunitas Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Glenn nyanyi satu lagunya Frankie Sahila Tua di situ. Dan video itu video direkam dari HP dan menayangkan Glenn perform soal itu, perform nyanyi lagu itu. Di situ saya ngerasa bahwa dan saya stuck kan sama ceritanya. Di situ saya ngerasa dikasih spirit aja sih bahwa kayaknya filmnya mengarah ke arah tersebut gitu yang sekarang teman-teman lihat, bicara tentang hal yang digumuli teman-teman masyarakat adat senusantara hari ini, di mana ekspansi pembangunan, pertumbuhan perekonomian tuh selalu jadi alasan untuk melakukan represi terhadap mereka yang termarginalkan gitu. Dan dari video itu saya ngerasa bahwa kalau kita mau bikin sesuatu dalam waktu dekat yang kira-kira bisa memberikan sebuah legacy tentang Glenn Fredly, mungkin film ini gitu di sini, karena ini film franchise yang juga diinisiasi oleh Glenn sejak awal bareng sama kami di Visinema. Lalu kemudian ini film yang saya syuting setelah Glenn meninggal gitu, dan buat saya message dan spirit dari film ini ya legasinya Bung Glenn. Kalau Aat tadi cerita tentang apa yang terjadi di Tulungagung, sebenarnya kisah Wanareja ini apa yang terjadi yang saya sama Glenn temuin di waktu kami 2 tahun ngurusin Mentawai gitu. Bagaimana desa yang kena tsunami dipaksa direlokasi dengan alasan kebencanaan, padahal sebenarnya ada perusahaan sawit yang mau masuk gitu. Lalu kemudian kami coba advokasi waktu itu, ini jadi materi waktu itu untuk saya mulai menulis dengan spirit yang saya temuin di video tersebut. Walaupun sebenarnya saya ada di sana jadi kayak nge-recall gitulah lagu itu dan performance Glenn saat itu gitu. Kalau kenapa akhirnya jadi action dan seperti apa yang teman-teman tonton. Soal adegan, sebenarnya menggunakan senjata real tuh bukan hal yang aneh. Maksudnya banyak sekali yang melakukan itu gitu. Dan ada treatment ya, kita pakai selongsong kosong dan segala macam. Intinya sih sebenarnya saya pengen
punya film yang kalau bisa praktikal kenapa harus CGI gitu sih. Walaupun banyak banget CGI, banyak banget part-part CGI di sini yang kami pakai juga, tapi hal-hal yang kita bisa kejar secara praktikal, saya pengennya praktikal karena ya mungkin bisa ditanya ke teman-teman aktor, rasanya beda banget ketika misalnya nembak senjata mainan yang bunyinya stok stok gitu. Tapi kalau practical efek, dia akan nembak senjata beneran dan bunyinya kenceng dan hentakannya ada, glockingnya gitu ada, dan itu nggak bisa diciptakan oleh senjata bohongan gitu. Itu yang pengen saya rasakan. Jadi yang pengen saya kirim ke penonton, karena ini kan bukan cerita yang tembak-tembakannya berlangsung setengah film gitu, beberapa kali. Nah untuk itu beberapa kali itulah maka rasanya harus kuat gitu sih, lebih kerasa sih sebenarnya. Kayak misalnya contohnya ada satu adegan, ada satu shot di mana kamera tuh harus ada di atas mobil, karena tanpa itu kita nggak bisa ngelihat bagaimana Encek sama Pencor jatuh dan ekspresi Rinjani dan ekspresinya Tambora melihat itu gitu. Itu harus satu shot di kecepatan tinggi. Kalau kameranya kalau kameranya di rigging di atas, kemungkinannya ada dua. Kalau kekencengan, kameranya akan geter sehingga gambarnya geter, karena kan jalannya bukan jalan aspal. Kalau kameranya agak dilonggarin, kameranya bisa jatuh. Ya benar kata Aat, lebih penting kameranya. Akhirnya sutradaranya yang naik ke atas, gue yang diikat, gue yang syuting gitu, Aat. Gitu. Terus semua bilang ini nggak safety. Ya udah, emang kalau gue mau naik, yang tanggung jawab kan diri gue sendiri. Gak ada yang bisa ngelarang. Ya udah, akhirnya gue naik, ya udah syuting aja gitu. Dan dapat akhirnya adegannya. Ya dapat, itu yang waktu pas dia jatuh, mereka jatuh, terus dan buat gue itu penting gitu. Gue nggak pengen filmnya kebanyakan cutting, katu. Gue pengen orang tuh bisa dapetin peristiwanya tuh utuh gitu. Ya jatuh dari proses, dari belum jatuh sampai jatuh, lu lihat gitu kejadiannya gitu, sehingga bisa lebih imersif aja secara sebagai sesuatu yang lebih realis gitu sih.